Ajang film Junior GP kini menjadi sorotan dunia balap motor. Bukan hanya karena persaingan ketat di lintasan, tetapi juga karena efek luar biasa dari kehadiran pembalap muda Indonesia seperti Veda Ega Pratama. Dampaknya, popularitas GP Junior melonjak tajam. Bahkan tim-tim Moto3 dan Moto2 kini mulai serius memantau talenta dari kejuaraan ini. Bisa dipungkiri, kehadiran pebalap Indonesia telah mengubah wajah film Junior GP. Penonton dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia, terus membanjiri siaran balap. Media sosial resmi kejuaraan hingga mendongkrak angka penayangan secara global. Fenomena ini pun menarik perhatian tim-tim besar dari Moto3 dan Moto2. Mereka melihat GP Junior tak hanya sebagai ajang pembinaan, tapi juga ladang pencarian bakat dengan potensi pasar yang luar biasa. Efek Veda dan pembalap Asia lainnya membuat tim-tim Moto3 dan Moto2 mulai mengatur ulang strategi scouting. Kini mereka lebih rutin mengirim talent scout ke seri-seri Junior GP dan aktif mengamati performa pembalap dari kawasan ASEAN. Efek domino dari kehadiran pembalap Indonesia tak bisa diabaikan. Mereka bukan hanya tampil, tapi menciptakan gelombang minat baru yang besar bagi pasar Asia, ungkap jurnalis MotoGP Eropa. Dengan lonjakan popularitas yang begitu cepat, ajang GP Junior kini bukan lagi sekedar batu loncatan ke Moto3. Ia telah menjadi panggung utama bagi pembalap muda dunia, dan Indonesia berdiri di baris depan dalam cerita kebangkitannya. Dinilai matang dan populer, Veda jadi aset komersial menjanjikan untuk tim Moto3. Nama Veda Ega Pratama kini tak hanya diperhitungkan dari sisi teknis sebagai pembalap muda bertalenta. Banyak tim Moto3 mulai melihat Veda sebagai paket lengkap, matang secara kualitas balap, dan punya nilai komersial tinggi yang bisa mendongkrak citra dan pemasaran pabrikan motor yang mengontraknya. Veda yang masih aktif di ajang film Junior GP dianggap sudah mencapai kedewasaan dalam cara membalap, membaca strategi race, hingga menjaga konsistensi di tengah tekanan. Era sekarang, pembalap harus punya nilai lebih dari sekedar cepat. Veda adalah contoh pembalap modern, kompetitif, populer, dan punya pengaruh pasar, ungkap pengamat MotoGP Asia. Dengan kombinasi performa di lintasan dan daya tarik pasar yang kuat, Veda Ega Pratama bukan hanya calon pembalap Moto3, tapi juga aset komersial yang siap menaikkan pamor tim manapun yang berani memberinya tempat. Pertanyaannya kini, tim mana yang paling cepat mengamankan tanda tangannya? Lonjakan popularitas Veda Ega Pratama di media sosial pasca race samai popularitas Marc Marquez di media sosial. Fenomena langka terjadi di dunia balap motor. Setelah salah satu race di ajang Junior GP, nama pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama langsung melejit ke jajaran teratas pencarian sosial media. Bahkan jumlah views dan interaksi penonton di berbagai platform digital nyaris menyamai superstar MotoGP Marc Marquez. Efek pasca balapan tak hanya dirasakan di papan klasmen, tetapi juga di dunia digital. Veda Ega Pratama mendadak jadi pusat perhatian netizen dunia, khususnya dari Asia Tenggara. Video aksi yang di lintasan disaksikan jutaan penonton hanya dalam hitungan jam. Beberapa unggahan bahkan mencatatkan jumlah views dan likes yang sebanding dengan unggahan terbaru milik Marc Marquez, nama besar yang selama ini mendominasi jagat media sosial MotoGP. Kenaikan ini juga berdampak langsung ke pencarian nama Veda di Google, Instagram, dan TikTok. Hashtag Veda Ega Pratama bahkan sempat trending di beberapa negara Asia pasca race, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kami melihat langsung bagaimana dampak Veda di luar lintasan. Ia telah membuka mata dunia tentang kekuatan pasar Asia, ungkap perwakilan tim balap.
Veda Ega Pratama kini tak hanya menjadi harapan Indonesia di lintasan balap, tetapi juga telah menancapkan pengaruhnya di dunia digital global. Jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Veda akan menjadi salah satu ikon motorsport dunia di era baru. Tak hanya soal talenta, Honda kekeh pertahankan Veda karena nilai komersial yang menguntungkan. Honda Racing Team akhirnya buka suara soal alasan mereka bersikeras tetap menjadi tim utama bagi Veda Ega Pratama jika sang pembalap menembus kelas Moto3. Ternyata bukan hanya soal talenta dan performa, tapi juga karena nilai komersial Veda yang dianggap sangat menguntungkan bagi masa depan tim. Dalam dunia balap modern, nilai seorang pembalap tidak hanya diukur dari kecepatan di lintasan, tetapi juga daya tarik pasar yang dimilikinya. Veda Ega Pratama menjadi contoh paling konkret. Selain dikenal sebagai pembalap berbakat dari Asia, Veda kini menjadi aset komersial yang sangat kuat, terutama di kawasan Asia Tenggara. Kami melihat Veda sebagai pembalap masa depan, baik di lintasan maupun secara brand value. Kehadirannya memberi dampak langsung ke sponsor, penonton, hingga penjualan produk kami di pasar Asia, mengungkap manajer komersial Honda Racing Team. Tak heran jika Honda Racing Team bersikukuh mempertahankan Veda, bahkan saat beberapa tim Moto3 lain mulai mendekat. Honda memanfaatkan hak kontrak yang mereka miliki dan menjadikan Veda sebagai bagian dari proyek jangka panjang. Veda bukan sekedar pembalap, dia brand, dan Honda sadar kehilangan dia berarti kehilangan peluang besar di pasar global yang sedang berkembang, ungkap analis MotoGP Asia. Dengan daya tarik yang menguntungkan secara teknis maupun komersial, tak mengherankan jika Honda Racing Team siap habis-habisan mempertahankan Veda di Moto3. Sosoknya kini tak hanya mewakili ambisi Indonesia di dunia balap, tapi juga menjadi investasi besar di balik layar industri motorsport global. Jadi menurut kalian dengan sisi komersial Veda yang besar, gengs, apakah dia harus bertahan atau pergi ke tim yang lebih menguntungkan bagi Veda di Moto3 nanti? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.